Jenderal Polisi Idam Aziz telah menyelesaikan masa tugas negaranya sebagai Kapolri pada Januari 2021. Kurang lebih 1,5 tahun sejak November 2019, Jenderal Polisi Idam Aziz dipilih Jokowi untuk menggantikan posisi Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. Saat ditanya apa kegiatan selanjutnya setelah pensiun dari kepolisian, Idam Aziz mengaku belum memiliki agenda khusus. Namun ia mengatakan akan lebih sering berkumpul dengan keluarga, serta kembali ke Kendari dan melakukan hobinya yang dulu, yaitu memancing dan berkebun. Namun selama masa menjadi Korps Bayangkara, ada begitu banyak hal-hal menarik yang dilakukan oleh Jenderal Idam Aziz. Berikut 5 hal yang sudah admin rangkum mengenai kebijakan dan tindakan Idam Aziz selama berdinas di kepolisian, termasuk saat menjadi Kapolri. Yang pertama, saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Idam Aziz pernah melakukan hal yang tak pernah diduga oleh anggotanya. Saat sedang melakukan pemeriksaan, Idam Aziz melihat salah seorang anggotanya mengenakan seragam dinas yang agak lusuh. Melihat hal itu, Idam Aziz yang saat itu masih menyandang Jenderal Bintang 2 atau Irjen, langsung menarik dompetnya dari saku belakang, lalu kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada anggotanya tersebut. Menerima perlakuan seperti itu, anggota Idam Aziz terlihat agak kikuk, namun berusaha tetap tegap dan profesional. Entah apa yang ada di benak bintara polisi berpangkat Bribda itu ketika komandannya berpangkat Jenderal Bintang 2 memberikannya perhatian khusus hingga sedemikian rupa. Yang jelas dia hanya dapat berkata siap, siap ketika diberikan uang dan diminta untuk membeli seragam dinas baru. Yang kedua, ketika Jenderal Polisi Idam Aziz sudah menjabat sebagai Kapolri dan memberikan arahan pada taruna-taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang akan segera dilantik menjadi perwira muda atau perwira remaja. Dalam sambutannya, Idam Aziz meminta agar setiap taruna-taruni kelak jangan cengeng dan jangan manja dalam menjalani dinas di lapangan ketika sudah dilantik menjadi perwira. Namun yang paling menggelitik ketika bimbingan diarahkan ke taruna-taruni Akpol, Jenderal Idam Aziz berkata akan menempatkan mereka semua ke polda-polda seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Poso, yang mana daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan intensitas konflik yang cukup tinggi. Bahkan yang paling unik, Kapolri Idam Aziz berkata akan membrimobkan semua lulusan Akpol, sama seperti ketika ia dulu menempuh pendidikan di PT IKA. Entah benar atau tidak, intinya perkataan Jenderal Idam Aziz semata-mata hanyalah untuk memotivasi anggotanya, sekaligus junior-juniornya di Akpol, yang merupakan calon-calon pemimpin di Korps Kepolisian di masa yang akan datang, agar kelak mereka menjadi perwira-perwira yang handal dan tangguh di medan tugas. Selamat bertugas kepada anak-anakku calon perwira TNI Polri. Kuatkan mentalmu karena kau sudah memilih jalan untuk mengabdi di TNI Polri. Jangan kau jadi anak mama. Saya juga ini lagi merencanakan ini Akpol mau saya simpan di lima polda. Papua Barat, Maluku, Poso sama Maluku Utara, biar meriang-meriang semua itu orang tuanya itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi berpikir mau saya brimobkan seperti waktu saya jadi masuk di PT IKA, saya mau brimobkan semua ini biar tambah meriang disco semua. Yang ketiga, kali ini ditujukan pada bawahan Idam Aziz yang bertugas sebagai Dir Narkoba. Jenderal Idam Aziz meminta agar jajaran Direktorat Narkoba selalu hati-hati dalam menahan diri dari godaan menyalahgunakan barang bukti. Sebab seperti yang kita ketahui, narkoba merupakan barang haram dengan nilai harga yang sangat fantastis.
Jenderal Idam Aziz meminta agar Dir Narkoba tiap Polda jangan mau seperti ayam sayur dan harus tegas bila perlu melakukan tes urin pada setiap anggotanya. Dan yang paling hebat, Jenderal Polisi Idam Aziz mengatakan bila perlu anggota yang ketahuan menyalahgunakan narkoba agar dihukum mati saja. Narkoba itu bisa datang dari dua sisi, dari luar bisa orang luar, dari dalam bisa polisinya sendiri. Kalau tidak cepat dimusnahkan, iman goyang, pegang segenggam, bisa miliaran. Itu. Saya memang kadang-kadang kalau ngomong ini banyak yang tidak suka, karena saya terlalu berterus terang gitu, iya kan? Tetapi begitulah caranya. Presiden kemarin sudah perintah itu, kita harus reformasi total. Jadi saya harus menyampaikan juga kepada semua dir narkoba itu saya paling rewel. Benar gak itu pengamanan barang buktinya? Iya kan? Cek itu anggota, sekali-kali tes urin, bener nggak? Karena banyak kejadiannya begitu. Nah kalau polisinya sendiri yang kena narkoba, hukumannya harus hukuman mati sebenarnya itu. Karena dia sudah tahu undang-undang, dia tahu hukum, seperti itu. Yang keempat, masih dari dunia Akpol. Ketika itu, Jenderal Idam Aziz bersama Panglima TNI Hadi Cahyanto sedang melakukan tanya jawab dengan beberapa orang taruna-taruni Akademi TNI dan Polri yang lulus dengan predikat nilai terbaik. Dan ketika seorang taruna Akpol ditanya, kenapa masuk Akademi Kepolisian? Maka taruna tersebut menjawab karena sejak sedari kecil telah bercita-cita menjadi seorang Kapolri. Mendengar jawaban sang taruna Akpol, sontak Panglima TNI dan Kapolri Idam Aziz bersama jajaran yang mendampingi tertawa sambil bertepuk tangan. Lalu, tanpa disangka-sangka, Kapolri Idam Aziz bertanya pada sang taruna Akpol tersebut, mau ditempatkan di mana saat pertama kali bertugas nanti? Awalnya, sang taruna bersikap layaknya seorang prajurit sejati dengan mengatakan, "Siap, perintah jenderal." Hal itu tetap dilakukan sang taruna ketika ditanya yang kedua kalinya oleh Jenderal Idam Aziz. Namun ketika ditanya untuk yang ketiga kalinya, sang taruna akhirnya mengerti bahwa ini adalah pertanyaan sekaligus penawaran hadiah dari sang Kapolri. Maka serta-merta taruna tersebut menjawab dengan tegas, "PMJ", yang artinya Polda Metro Jaya, di mana untuk dapat kesempatan berdinas di PMJ apalagi sebagai perwira untuk dinas pertama kali adalah bukan hal mudah. Mendengar jawaban taruna tersebut, Jenderal Idam Aziz pun segera meminta bawahannya untuk mencatatnya sebagai arti bahwa permintaan sang taruna dikabulkan. Dan kabarnya, pada saat upacara pelantikan sekaligus penempatan perdana, taruna tersebut merupakan satu-satunya perwira di angkatannya yang ditempatkan berdinas di PMJ atau Polda Metro Jaya. Wah, salut ya. Dari kepolisian juga wira swasta maksudnya ya. Untuk Bapak almarhum. Ya, tapi anak keluarga wira swasta ya, almarhum ya. Apa memotivasi untuk menjadi anggota Polri? Siap, mohon izin untuk cita-cita saya yaitu dari awal sejak saya masuk SMA saya ingin jadi Kapolri. Ya. Dinas di mana? Nah, dinas di mana? Siap, perintah. Di mana? Di mana? Ah. Siap, perintah jenderal. Di mana kau dinas di mana? Sebut. Siap, PMJ. Ya, Pak Asem. Siap. Telepon. Saudaramu berapa? Siap, 2 jenderal. 2 jenderal. Yang terakhir, yang kelima agak beda. Kali ini adalah sisi lain dari seorang Jenderal Polisi Idam Aziz, di mana ketika peresmian Polda Sulawesi Tengah yang naik dari tipe B ke tipe A, Jenderal Idam Aziz bersama-sama Wakil Wali Kota Palu waktu itu adalah Pasha yang sekaligus vokalis grup band Ungu menyanyikan lagu Bongkar yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Suara Kapolri Idam Aziz terdengar serak-serak namun merdu dengan semangat menyanyikan lagu Bongkar milik Iwan Fals. Pasha yang mendampingi Idam Aziz terlihat senyum dan ikut bernyanyi. Ya, mungkin lagu Bongkar dipilih sebagai tanda bahwa Jenderal Idam Aziz ketika itu ingin membongkar semua tindak kejahatan di negeri ini.
Sabar dulu, itu jawaban yang kami terima. Demikianlah segelintir hal-hal menarik dari sekian banyak hal yang telah dilakukan Jenderal Polisi Idam Aziz di masa jabatannya sebagai Kapolri maupun semasa berdinas di Korps Bayangkara. Sehat selalu Jenderal, selamat menikmati masa pensiunmu. Bravo Polri. Oh,